Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Halo All Day Diners. Hari ini di acara Dine In Podcast, saya bersama Henry akan memandu dan juga ada teman saya Ivan yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Halo Van. Halo. Halo. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, baru ketemu lagi. Ivan ini memang udah sering sama-sama saya sih dari waktu saya masih SMA ya. Wah, atau lama-lama. kuliah ya. Nah, itu sudah bareng-bareng sama Ivan. Ivan dilihat dari perawakannya udah kelihatan nih. Hobinya apa ya? Aerobik. Aerobik yang bertenaga. Aerobik nge-gym ya. Iya. Untuk menjadi hidup lebih sehat dan juga lebih ganteng. Kalau udah nge-gym lebih ganteng. Bisa. Gimana Van? Hobinya Van sekarang Van? Dari dulu ya? Dari kapan sih Van hobi nge-gym? Saya dari dulu deh. Saya mulai nge-gym itu dari 2008 kok. 2008. Oh, udah lama juga ya. Iya, berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun ya. 15 tahun. Wow. Itu ada program-programnya memangnya atau ketertarikannya karena apa nih? Memang ikut program nge-gym ini maka gue akan lebih sehat atau misalnya gue memang seneng aja kan ada orang yang kayak addicted ya Iya, kalau nge-gym benar. ya. Nah, gue itu dulu pernah lagi remaja itu berat gue 88 kilo kok. Oh lumayan ya. Iya, Oh, benar. Besar. Waktu itu gue pernah sebelum nge-gym ya ini. Nah, waktu itu gue pernah beli celana di satu Toserba gitu. Ukurannya cuma sampai 38. Nah, sedangkan 38 itu nggak masuk ke saya. Oke. Nah, gue nanya ke mbaknya, Mbak, ada celana yang lebih gede. Oh, maaf Pak, ini cuma sampai 38. Saya teh terasa tertampar saya kok ya. Waduh, kata saya teh. Akhirnya mulai dari situ kan itu libur mau masuk kuliah. Ya. Libur masuk kuliah itu kan ada sekitar 3 bulan. Nah, saya itu di situ akhirnya niat buat nurunin berat badan. Sekitar 2 bulan saya badminton selama seminggu itu 8 kali kok. Badminton dulu ya. Badminton dulu seminggu 8 kali. Berarti dari satu hari yang 2 hari ada 2 kali kan main. Iya. Nah, turun saya jadi 61 kilo. 60 lumayan. Banyak, berarti hampir 25 kilo lebih. Nah, abis itu akhirnya saya ngeliat kok kurus. Nah, mulailah di sini ada film Smackdown, WWF Smackdown. Iya. Gue ngeliat itu kok, wah bagus banget ya, badannya gede-gede. Nah, mulai dari situ 2008 itu saya pertama kali megang besi sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Gitu. Tapi kan sebenarnya niatnya untuk kurus tadinya kan, Iya. betul ya, bukan untuk membesarkan badan lah gitu ya. Benar. Jadi antara dari niat kurus ke membesarkan badan itu karena lihat Smackdown itu. Lihat Smackdown itu. Oh, oke. Iya. Lihat pegulat-pegulat besar kok. Berarti arahnya beda nggak sih? Kan itu mah olahraga gulat misalnya ya. Iya. Nah, apa ini dengan semacam pertandingan binaraga gitu. Nah, lama-lama badan. Nah, Ya, gitu. lama-lama gue jadi lebih ke spesifik ya masuknya. Nah, spesifik itu akhirnya ke bodybuilding larinya. Bodybuilding, oke. Gitu. Saya akhirnya larinya ke bodybuilding, binaraga. Gitu. Ikut kejuaraan nggak, Wan? Binaraga? Enggak sih, saya cuma hobi. Cuman saya jalurnya udah binaraga sayurnya. Oh, jalurnya sudah binaraga. Jalurnya sudah binaraga. Berarti angkat beban segala macam ya. Angkat Otot beban, mana mesti ya. diatur supaya bisa keluar Ya, gitu benar, ya. udah spesifik, makan diatur, udah segala macam udah diatur kok. Oh, makan diatur ya. Makan Oke, diatur, makan nggak bisa sembarangan berarti Gak ya. boleh sembarangan itu. Makan telur berapa Wan, sehari? Ini kan katanya telur mesti banyak. Makan telur benar Nah, nggak sih? benar, saya putihnya itu bisa hampir Putihnya ya ini Putihnya. ya. Nah, teman-teman putihnya nih. putihnya itu hampir 800 gram sehari. Berapa butir tuh? Oh, banyak itu. Oh, banyak. Puluhan Sehari. nggak total sehari ya. Nah, udah gitu belum ditambah misalnya kayak dada ayam 1/4, daging sapi 1/4. Oke. Wow. Protein ya kebanyakan Protein ya. kebanyakan. Oh, Ada sayuran juga. Ada sayuran juga ya. Tergantung kalau misalnya kita lagi masalah fase bulking atau cutting. Kalau saya lagi fase bulking, saya akan nambahin mungkin kalorinya itu bisa diambil dari nasi merah, dari buah-buahan gitu. Iya. Kalau misalnya saya lagi mau kalorinya ya. cutting, saya tujuannya mungkin saya mau ke pantai, saya mau cutting nih. Saya cut semua. Jadi semua masih kayak itu. Sebentar nih, ini kan takutnya teman-teman All Day Diners agak bingung ya. Ya. Bulking itu apa sih? Bulking itu dimana kita fasenya untuk naikin kiloan, massa otot. Oh iya, Kiloan tubuh juga, iya. gitu. Berarti lebih nonjol-nonjol gitu Ya, kalau bulking. misalnya kayak saya sekarang 75. Saya pengen naik ke 80. Nah, mulai bulking itu nanti ada sesi bulking Tapi namanya. 80
kilo itu memang 80 otot semua ya? Masih campur kalau masih campur. Masih campur. Oke. Gitu. Kalau cutting berarti? Cutting nanti begitu udah di 80 itu kita ngambilnya berarti fase bulking itu di 80 lebih. Oh iya. Nanti begitu cutting cut semua itu di 80 itu kering kita badannya. Oke, kering ya Ya, jadinya rip namanya itu. Itu berarti kalau kering itu si otot semua ya, si lemak tuh habis gitu ya? Ya. Ekspektasinya ototnya jadi lebih kering, lebih kelihatan. Lemaknya itu lebih habis. Lebih habis si lemaknya. Habis, ya. Antara cutting sama bulking lebih seru mana nih? Lebih seru, dua-duanya seru kok. Oh, dua-duanya seru. Dua-duanya seru. Oke, Jadi oke, ada oke. kebanggaan tersendiri. Kalau lagi bulking mungkin kelihatan full banget gitu. Lagi full banget. Lagi pakai baju apa pun enak banget gitu ya. Nah, kalau lagi cutting emang agak-agak gitu, cuman bentuk-bentuk gitu, buka pakai tank top gitu udah. Jadi ada kesan tersendiri. Seneng ya. Iya, ada kesan tersendiri. Saya ingat gitu. banget loh, Ivan tuh emang seneng bodybuilding ya. Bodybuilding. Yes. Beda dengan angkat besi dan segala beda kan? Beda. Meskipun orang ngelihatnya wah yang angkat besi juga gede-gede Yo, juga benar, badannya. beda. Beda ya. Beda konsep. Beda konsep. Dengan fitness beda konsep juga. Fitness sama, maksudnya sama. itu fitness dan itu suka sama itu. Masih bertetanggaan lah seenggaknya ke fitness dan bodybuilding itu. Oh gitu. Banyak yang dari fitness mungkin beralih ke bodybuilding Ya, akhirnya ya. benar, Oke. bisa. Oh iya. Wow. Seru juga ya. Nah, kalau teman-teman yang memang pengen ya untuk membesarkan badan seperti Ivan ini memang lagi tren ya Ivan ya sekarang Tren ya. banget sekarang. Orang-orang Tren apalagi hidupnya sehat, lihat Bang Deddy Corbuzier juga sebesar apa. Iya. Nah, sekarang di teman-teman di All Day Diners ada Ivan yang juga memang seneng untuk bodybuilding. Nah, Iya. Ivan ada keuntungannya nggak nih? Selain badan jadi bagus, jadi keren, pakai baju apa juga asik. Nah, gitu kan. Keuntungan lain mungkin kita lebih pede ya. Oh, lebih pede gitu pede. ya. Oke, ya. Kadang kan mungkin kita bad mood kurang apa, aduh pakai baju, baju ini nggak cocok, baju apa nggak cocok gitu. Nah kadang kalau udah punya badan kayak saya, ini tinggal pakai baju apapun udah bagus. Betul, benar ya, lebih asik ya. Itu dari fashion, dari mood juga sangat ngebantu. Oh, mood juga. Dengan kita rajin berolahraga, lemaknya rendah, itu membuat kita moodnya lebih bagus. Oke. Gak gampang uring-uringan, gak gampang marah gitu. Moodnya lebih enak gitu. Mood lebih enak ya. Lebih enak. Wow, itu bagus ya, banyak tuh keuntungannya kalau untuk menjadi bodybuilding kayak Ivan ini. Iya. Nah, Ivan, sekarang ya banyak orang yang bilang, aduh kalau kayak Ivan mah gue nggak ada committed waktunya, makanannya udah jaga, gue pengen makan juga masih enak. Nah, kurang lebih yang oke lah kalau kayak gini-gini buat orang awam masih oke apa sih? Maksudnya gue olahraganya oke, bisa lari jalan jangan lari, jalan berapa lama gitu, yang masih ukurannya jadi sehat nih. Oke, yang ukuran sehat. Ya, Paling bagus itu sebenarnya lari itu di pagi hari. lari pagi hari, satu catat dulu ya teman-teman ya, lari pagi hari. Jadi bangun tidur itu kita cuma minum air putih. Ya. Kita lari misalnya kalau masih kuat lari. Kan kalau anak-anak muda masih kuat lari. Ya. Kalau yang udah mulai berumur, jalan pun bagus. Jalan pun bagus. Nah, udah gitu selain lari 30 menit aja nggak usah lama-lama. Sisanya itu mungkin bisa beli beban yang kecil-kecil kalau di rumah. Oh gitu, beban. Beban itu membantu juga itu. Oh gitu ya. Maksudnya angkat ada gerakannya. Ada gerakan-gerakan. Okay. Karena melatih otot rangka itu adalah nomor 1 menurut saya. Oh gitu, ya. Otot rangka itu adalah badan full kita ya. Gitu. Dibandingin mungkin kayak badminton, kayak misalnya tadi pun lari, itu mungkin spesifiknya lebih ke kardio, lebih ke jantung, sehat jantung gitu. Iya. Tapi kalau menurut Koko tadi tanya, yang penting apa sih? Otot rangka. Otot rangka jadi latihannya beban ya sebetulnya. Beban itu paling penting. Itu yang paling penting gitu. Paling penting. Sekarang nggak usah berat-berat, tapi bebannya yang penting dilatih terus gitu ya. Tipsnya ya. Iya. Oke, nah itu teman-teman tuh. Kalau ada yang pengen, Apalagi, setidaknya ya tidak usah. Tapi lebih ke arah, pakai baju apa? Ya cukup nggak. Iya benar. Kalau bahasa Sunda sebutnya mah betengan. Nah, gitulah. Ya cukup terjaga segala macam. Berarti lari dulu, tetap lari mesti ya. Lari untuk kardio. Kemudian setelah lari itu berarti kita beban. Nah, itu beban juga mesti ya. Paling nomor 1 kok beban. Terus jaga makan mesti dong. Wah, jaga makan itu juga nomor 2 itu. Nomor 2. Kalau udah nomor 1 harus nomor 2. Yang berlemak jangan, junk food no gitu. Nah, kalau kita makanan sebenarnya hindari yang mengandung gula berlebih. Oh, gula berlebih. Dibanding lemak. Dibanding lemak. Oke. Nah, orang kadang suka miskomnya di sini.
Orang takut lemak, takut daging gitu kan. Orang kadang suka makan daging jangan malam-malam, nanti kalau malam-malam jadi gendut. Sebenarnya enggak kok, malah makan gula itu yang jadi gendut. Orang ganti dietnya apa? Malam-malam makan buah. Malam-malam malah makan nasi merah. Nasi merah pun sebenarnya kalau dipakainya makannya malam-malam kok jadi nambah kalori ke badan kita. Kentang itu. pasti dong. Kentang pun jadi nambah kalori gitu. Nah, miskomnya kadang kita harus ngambil timing yang bagus untuk makan. Berarti ini. kalau gitu. malam lebih baik makan sayur dan Protein pun kita pilih misalnya ikan. Oke. Dada ayam, jangan sapi. Kalau saya kurang menganjurkan untuk sapi ya. Merah ya. Daging merah kurang saya menganjurkan. Kita ambilnya proteinnya dari dada ayam sama ikan bagus ya ikan bagus. Oke. Gitu. Nah itu teman-teman. Nah ini juga ya selain olahraga, lihat Ivan kan bodinya bagus ya. Ini juga bisa jadi pelayanan kita. Saya sama Ivan tuh dulu kita ikut di Koramdeo ya. Iya benar. Ngisi-ngisi pelayanan di gereja gitu. Benar. Dengan body gini kan lebih pede ya untuk tampil, untuk jadi apa ya? Mungkin waktu dulu sebut-sebut prajurit Romawi terus nih. Jadi kaisar nanti akhirnya mungkin ya. Nah itu teman-teman. Jadi olahraganya bisa bikin sehat, juga memelihara tubuh kita. Nah lebih pede. Nah juga bisa untuk pelayanan. Benar. Begitu ya. Thank you Van ya. Oke. Untuk hari ini ya. Oke kok. See you in the next podcast. Share food. Share goodness. Bye. You all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the diners, kalau all the diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, all the diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.